Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk teman-teman yang baru belajar servis HP. Ini saya mau berbagi informasi ya. Ini untuk pengenalan nama-nama komponen. Nah, ini untuk yang benar-benar baru dasar, yang belum kenal komponen-komponen di dalam handphone. Kita mulai belajar ya. Ini berbagi saja, bukan maksud untuk menggurui. Yang sudah senior bisa skip saja ya. Ini kita mengenalkan komponen-komponen. Kita mulai dari yang namanya resistor. Nah, ini misal ini rangkaian handphone. Resistor itu simbolnya kayak gini, simbolnya kotak, atau simbolnya kayak gini juga bisa. Untuk resistor itu fungsinya untuk penghambat ya, untuk menghambat arus. Jadi misal di sini IC-nya ini butuh arus yang lebih kecil dibandingkan arus yang sumber sini. Ini resistor ini fungsinya untuk memperkecil tegangan atau arus. Jadi semakin tinggi nilai resistor, maka semakin kecil arus yang akan mengalir di rangkaian ini ya. Misal ini resistornya 10 kilo atau 20 kilo. Nah, nanti arusnya yang menuju ke IC ini misal di sini positif, ini akan lebih kecil dari yang 20 kilo ya. Misal maaf, ini ada beberapa motor yang lewat ya. Misal ini 10 kilo dan 20 kilo. Nah, ini misal di sini saya ganti ke 20 kilo, arusnya akan makin mengecil berbanding terbalik dengan ukuran resistor ya. Jadi intinya semakin besar resistor ukurannya, maka arusnya yang mengalir akan semakin kecil, karena resistor fungsinya untuk menghambat atau hambatan resistor. Nah, resistor itu bentuknya seperti ini. Kalau di handphone itu hanya, nah di sini ada resistor. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya kotak hitam kecil, ini resistor. Dan resistor itu di sini tidak ada tulisannya ukurannya berapa. Jadi nanti kita lihat ukurannya berapa itu di skema. Nah, untuk resistor, untuk pengukuran terbuka itu diwajibkan ya untuk pengukuran resistor itu. Tapi kalau untuk sekedar mengukur saja, mungkin pengukuran tertutup bisa. Untuk pengukuran terbuka dan tertutup itu ada di video saya yang lain. Nah, intinya kalau pengukuran terbuka itu pengukuran komponennya dilepas, tapi kalau pengukuran tertutup komponennya tidak dilepas. Nah, kita mau praktek coba untuk mengukur resistor ya. Nah, misal resistor yang tadi ya. Nah, resistor yang tadi, yang ini mau coba kita ukur. Karena kita tidak tahu nilainya ini berapa, coba kita pasang di 2K. Ini aman ya. Jadi misal kita salah crop di sini nggak apa-apa. Nah, pengukurannya untuk resistor itu sedikit susah ya. Untuk prosedurnya sebenarnya resistornya harus diangkat, tapi kalau begini saja tidak apa-apa. Nah, jadi pengukurannya untuk dari pin ke pin. Nah, ini tidak menunjukkan angka ya di sini ya. Berarti ini kurang besar ya ini. Berarti lebih dari 2K. Kita naikkan ke 20K. Nah, ini udah mulai muncul angka ya di situ ya.
ada angka 8,4K. Di sini ada tulisannya K, 8K kilo ohm. Jadi ini lebih dari 2K ya, makanya kalau pakai 2K ini nggak bisa diukur. Coba kita cari resistor yang lain. Nah, di sini ternyata ada resistor juga. Ini kalau kita ukur resistornya ini 0, jadi misal gini ya, ini langsung 0. Ini bentar, ini tidak 0 ternyata. Ini juga 8,4 ya, ini sama ya mainnya 8,3. Coba ini juga ada resistor, pokoknya yang hitam kecil kayak gini resistor ini. Nah, kalau yang saya maksud 0 itu kayak gini, misal kita nemu resistor terus kita ukur. Bentar, kita cari sudut yang pas dulu. Ini maaf, kabelnya mengganggu, saya singkirkan dulu. Nah, coba kita ukur di sini. Ngukurnya harus begini ya kalau resistor ya, nggak kayak kapasitor. Kalau kapasitor ngukurnya di satu di kaleng, atau begini dan begini. Ini harus mengukurnya harus begini ya. Dan ini enggak 100% akurat karena pengukurannya ini tertutup ya, harus terbuka sebenarnya, tapi ini bisa dipakai juga. Ini 10 kilo, 11 kilo. Nah, misal kita menemukan resistor terus kita ukur kok hasilnya 00 gini, berarti ini pengukurannya di sini terlalu besar, harus kita turunkan. Tapi kalau tidak terukur harus kita naikkan. Terus pembahasan yang selanjutnya ini untuk komponen kapasitor. Kapasitor itu yang kayak gini ya, yang hijau ya. Biasanya hijau-hijau kayak gini. Ini kapasitor dan pengukurannya ini di skala Bazar. Sebenarnya untuk pengukuran kapasitor itu pakai multimeter tersendiri ya. Untuk yang namanya kapasitor kan kapasitas ya, jadi kita ini nilainya mikrofarad. Kalau yang kecil-kecil biasanya di bawahnya mikro ada picofarad, nanofarad. Dan untuk servis handphone ini, kalau untuk mengukur kapasitor kita tidak menggunakan skala itu ya. Jadi kita menggunakan skala dioda, kita memakai rangkaian tertutup, jadi kapasitornya tidak kita lepas. Kita langsung mengukur di sini. Yang kita ukur hanyalah kapasitor yang rusak atau tidak. Jadi kita tidak mengukur ukuran kapasitornya, hanya kapasitornya yang rusak atau tidak. Biasanya kapasitor yang rusak itu short itu, jadi kalau kita ukur dari sini dan sini, di tiap kutubnya itu terhubung ya, jadi sama-sama bunyi ya. Kalau kita ukur di skala dioda ya, sama-sama menunjukkan angka 0, itu kapasitornya rusak. Misal kita ketemu di sini kapasitor rusak, kita copot terus kita ukur begini kayak resistor tadi, itu tetap short, itu dilepas tidak apa-apa, tapi diganti lebih baik. Terus untuk komponen selanjutnya itu dioda. Dioda itu lambangnya kayak gini, jadi ini lambangnya panah. Kalau untuk multimeter yang analog itu pengukurannya di sini ya, panahnya misal arahnya ke sini, di sini yang hitam, di sini yang merah, dia akan bergerak
Terus kalau di sini dia tidak bergerak, jadi dia hanya mengantarkan listrik satu arah. Jadi kalau dia dibalik dia tidak menghantarkan listrik, kalau dibalik lagi dia menghantarkan listrik. Jadi tanda panahnya ini menunjukkan ke arah mana listrik akan bergerak. Jadi ini fungsinya untuk pengaman suatu rangkaian ya. Jadi di sini ditaruh positif, di sini yang negatif, dan dia dipasang arahnya begini. Fungsinya agar kalau nanti arusnya itu kita ada kesalahan, misal kita di sini ditaruh yang positif, dia listriknya itu tidak mengalir ke rangkaian dan akhirnya rangkaiannya rusak. Jadi di sini langsung di short. Nah, jadi dari sini langsung ke sini. Jadi tidak langsung mengalir ke sana. Jadi langsung disortkan oleh dioda ini. Ini untuk yang dioda. Untuk komponen yang lain insyaallah di video yang selanjutnya. Untuk sekarang untuk 3 komponen itu dulu. Kalau ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.